Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Mbaknya tahu nggak apa itu fraud? Sepengetahuan saya ya Mbak, fraud itu suatu tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang atau istilah lainnya itu menyalahi aturan yang ada. Nah, ya benar sekali. Fraud ini merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri maupun pihak-pihak lain seperti bagi perusahaannya atau organisasinya. Menurut Mbak sendiri, apa sih yang menyebabkan seseorang itu melakukan tindakan fraud? Kalau menurut saya, seseorang melakukan tindakan tersebut karena adanya dorongan dari dirinya sendiri, karena adanya rasa ketidakpuasan sehingga mereka itu melakukan kecurangan tersebut. Benar sekali. Salah satu latar belakang seseorang melakukan tindakan fraud ini memang ada dorongan dari diri sendiri. Dan selain itu ada kesempatan, kemudian ada tekanan, dan ada pembenaran dari dirinya sendiri bahwa yang dilakukan itu juga dilakukan oleh orang lain. Menurut Mbak sendiri, tindakan apa yang dapat mencegah terjadinya fraud? Tindakan ya mungkin dari perusahaannya itu sendiri, bukan aturan yang ketat, kemudian tidak pandang bulu sasarannya untuk siapa. Jadi meskipun dia itu jabatannya tinggi, itu harus aturannya harus tetap ditegakkan. Ya, itu berarti dari pihak eksternalnya ya. Nah, selain itu untuk mencegah fraud ini kita juga bisa melalui diri kita sendiri dari pihak internal diri sendiri. Dan kita harus menerapkan prinsip-prinsip hidup yang telah kita anut agar kita senantiasa berbuat baik, berbuat benar yang menurut kita benar di dalam tindakan kita. Dimanapun dan kapanpun, misalnya kita selalu menanamkan kejujuran kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun situasinya. Kita harus menanamkan integritas di dalam diri kita sendiri. Dan kita harus senantiasa bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan. Misalnya saja kita harus mengingat bahwa fraud yang kita lakukan ini tidak hanya berdampak pada diri kita sendiri. Kalau nantinya fraud ini diketahui oleh orang lain, tapi fraud ini juga berdampak kepada orang lain atau dapat merugikan orang lain. Jadi sejak dini sebisa mungkin kita menanamkan integritas di dalam diri kita sendiri. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Saya Dinda Putri Darmayanti, NIM 170810301182. Di sini saya sudah bersama dengan salah satu teman saya yang akan saya mintai beberapa pendapatnya. Salah satu bentuk fraud adalah pencurian kas yang dilakukan oleh karyawan. Menurut Anda, bagaimana tindakan fraud yang telah dilakukan oleh karyawan tersebut? Untuk mengenai hal tersebut, saya memiliki satu poin utama, yaitu melemahnya pengendalian internal perusahaan. Jadi dalam pengendalian itu pasti ada komunikasi antara pihak pengelola dan karyawan, atasan atau maupun bawahan. Nah, dalam komunikasi tersebut itu ada ketidakseimbangan yang mengakibatkan adanya peluang untuk terjadinya kasus tersebut. Nah, menurut saya itu. Lalu menurut Anda, apa yang harus dilakukan perusahaan atau karyawan itu sendiri untuk mencegah terjadinya tindakan fraud tersebut? Pertama itu harusnya terjalin komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan maupun pengelola dan karyawan, sehingga itu mampu menumbuhkan tingkat integritas antara perusahaan dan karyawan tersebut. Dan menurut saya itu. Terima kasih atas penjelasan dan pendapat Anda kali ini. Saya Dinda Putri Darmayanti. Sekian. Salah satu bagian terpenting dari perusahaan dagang ialah bagian gudang, karena bagian gudang adalah tempat penyimpanan persediaan yang akan digunakan untuk operasional perusahaan tersebut. Bagian gudang juga rawan terjadi fraud. Fraud yang terjadi di bagian gudang ialah pencurian persediaan, dan hal itu dapat merusak integritas dari perusahaan tersebut. Nah, bagaimana pendapat narasumber kita mengenai hal tersebut? Menurut Mbak Karisma, pencurian persediaan itu apa dan bagaimana cara untuk menanggulanginya? Kalau menurut saya sendiri, pencurian barang atau bisa dikatakan pencurian persediaan dari suatu perusahaan ya itu sangat merugikan, karena dapat mengurangi aset daripada perusahaan tersebut. Dan memang
persediaan itu sangat rentan untuk dicuri dan kerusakannya pun juga rentan. Dan kalau tanpa adanya persediaan tersebut, maka perusahaan berisiko untuk tidak dapat memenuhi kebutuhan dari konsumen. Maka dari itu perusahaan pastinya perlu mengadakan suatu pengendalian internal yang dimana dapat menjaga persediaan tersebut agar tetap aman, seperti itu. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Andri Kusuma, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Jember. Laporan keuangan itu sendiri dapat diartikan sebagai data yang berisi informasi keuangan dalam suatu perusahaan yang nantinya digunakan untuk para pemegang kepentingan guna untuk memutuskan suatu keputusan ekonomi dalam sebuah perusahaan. Dalam PSAK nomor 1, tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang berguna untuk pemegang kepentingan dalam pembuatan keputusan dalam bisnisnya. Tapi, dalam proses penyusunan laporan keuangan, seringkali terjadi kecurangan. Hal ini dikarenakan karena perbedaan kepentingan antara pihak pemegang kepentingan dan pihak manajemen. Hingga kecurangan dalam laporan keuangan ini dapat didefinisikan sebagai manipulasi yang dilakukan oleh pihak manajemen terkait dengan informasi dalam laporan keuangan yang bisa bersifat finansial maupun non-finansial. Dan berikut ini mari kita lihat beberapa tanggapan tentang kasus dari manipulasi laporan keuangan dalam sebuah perusahaan. Pemalsuan laporan keuangan ini ialah di mana seseorang memanipulasi suatu laporan keuangan yang menimbulkan kecurangan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Mungkin seperti kasus PT KAI yang memanipulasi pajak dari pihak ketiga dan nilai penurunan persediaan yang salah, nilai pelaporan. Ini terdapat kecurangan pelaporan yang salah atas pajak yang diakui sebagai piutang dan pelaporan penurunan nilai perusahaan yang dilaporkan secara bertahap sehingga laporan yang dilaporkan tidak semestinya. Kan yang mungkin saya sampaikan di sini adalah diperlukannya pengawasan yang sangat ketat, terutamanya untuk BUMN yang lain yang dimana pengawasan dari pemerintah sangatlah kurang. Ya, contohnya Jiwasraya ini yang terjadi sekarang ini. Jadi pemerintah harus siap, cepat dan tanggap untuk mengkontrol BUMN-nya itu agar tidak terjadi kesalahan yang sama lagi. Saya Robi Saputra. Kali ini saya sama teman saya, Mas siapa? Saya Mas Autar, temannya Mas Robi. Ya, oke. Jadi kali ini saya mau tanya-tanya nih, sharing-sharing sama Mas Autar terkait korupsi. Menurut Mas Autar, korupsi itu kayak gimana sih? Korupsi itu kayak semacam apa ya? Menggunakan kekuasaan dia dengan cara menyalahgunakannya. Seperti itu. Secara general seperti itu. Terus mungkin contoh-contoh yang ada di sekitar Mas Autar itu korupsi itu seperti apa? Kalau mahasiswa mungkin ya seperti kita itu mahasiswa itu mungkin setiap ada uang bulanan atau uang UKT itu kan kita kan pasti minta ke orang tua kan. Nah, ya. Terlepas dari yang ada beasiswa itu kan ya. Iya. Pasti kan kita minta ke orang tua, ditanyain berapa tiap bulannya, atau seharusnya cuma 1 juta, mungkin dilebihin 1.500.000. Nah, 500-nya ini bisa dikatakan sebagai apa ya? Korupsi. Penyebab korupsi itu menurut Mas Autar itu seperti apa? Nah, seperti yang udah saya sebutkan tadi ya, ada kesempatan kita, ada peluang dari individu orang itu. Oh, karena ada apa ya? Bukan kekuasaan ya, ada apa ya? Ya semacam peluang itu. Tanyain kan, orang-orang kan kita nanya, oh karena ada orang tua menanyain, ada peluang di situ, ada kesempatan, ada apa namanya? Ya seperti kesempatan itulah. Serakah juga ya? Nah, serakah kan? Karena ada apa ya, tuntutan, mungkin tuntutan gaya hidup mewah, mahasiswa kan mungkin ada kebutuhan yang keinginan sih, lebih keinginan yang ingin dibutuhkan, tapi karena nggak ada dana kan dia mungkin akan korupsi ke orang tuanya. Terus kalau pencegahannya menurut Mas Autar itu bagaimana cara kita mencegahannya? Mengurangi apa namanya ya? Tadi disebutkan itu mungkin lewat cara gaya hidup yang sederhana, biasa saja seperti ini.
Terus kalau dari sisi agama kuatkan iman lagi kan, sebenarnya kan itu godaan dari setan kan ya. Nah itu kan sebenarnya kalau misalnya imannya udah kuat, meskipun digoda seperti orang nyogo atau apa kan, pasti lebih kuat lagi kan, nggak ada godaan seperti itu, korupsi ya. Ya kalau lewat birokrasinya mungkin lewat pengendalian pengisian tugas, ya ada kontrol dari internalnya seperti itu. Terus kalau Mas Autar nih tahu korupsi, nanti ngelaporinnya kemana Mas? Kalau kita dari rakyat biasa ke KPK nggak mungkin ya, pasti ada cara strukturalnya kan, mungkin bisa lewat pengaduan. Terus mungkin terakhir nih Mas, satu kata atau satu kalimat tentang korupsi dari Mas Autar. Licik. Licik? Iya, licik. Jadi koruptornya licik ya? Iya, licik. Anti korupsi, berani jujur, hebat. Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Muhammad Ibalsin. Jadi kebetulan teman saya Namanya Wafi Mulki Mubarak. panggilannya Mas Wafi ya. Siap. Ya, Mas Wafi, ini mau tanya sebentar. Iya. Mas Wafi tahu nggak tentang skema lapping? Lapping. Gini, setahu saya kalau lapping itu biasanya pada perusahaan sih, apalagi pas bagian utang piutang. Nah, misalkan saja gini, perusahaan kan jelas tuh melakukan transaksi piutang. Nah, untuk pihak yang memiliki utang pasti bukan cuma 1-2 aja, pasti banyak. Terus kalau untuk lappingnya, misalkan aja nih ada tiga perusahaan yang punya 3 orang yang punya utang kepada perusahaan kita sebut saja A, B sama C. Nah, skema lappingnya itu gini, waktu perusahaan A membayar piutang ke kita, tapi oleh si karyawan pembayaran piutang ini tidak dicatat, tapi diambil sendiri. Uangnya dibawa lari. Dibawa lari. Nah, waktu ada perusahaan B membayar, baru dicatat ini pembayaran dari perusahaan A. Nah, waktu si C membayar, ini dicatat piutang dari si B. Nah, seperti itu. Menurut Mas Wafi, kalau misalkan ada skema lapping ini pencegahannya seperti apa? Untuk pencegahan, nah sebenarnya pencegahan ini bisa dioptimalkan kalau ada pembagian tugas sih Bang. Tadi kan ada pembagian tugas antara penerimaan kas sama akuntansi ya. Nah ini lebih diperinci lagi pembagiannya. Misal pembagian tugas untuk penerimaan kas ini dibagi antara yang menerima kas untuk piutang dan menerima kas untuk penjualan langsung. Jadi tahu. Terus bisa ditambah lagi gini. Sekarang kan udah zamannya teknologi ya. Kalau perusahaan mau buat pemberitahuan kalau semisal perusahaan lain telah membayar kepada kita, membayar piutang, itu kita kirimkan bukti transaksi pemberitahuan atau konfirmasi ke pihak yang telah membayar itu, semacam pemberitahuan kalau hutangnya itu sudah terbayar sekian. Jadi kalau semisal perusahaan lain tidak menerima hal itu, jadi kita mendapat semacam warning gitu loh. Jadi ada sesuatu kenapa kok perusahaan yang sudah membayar piutang tidak mendapatkan bukti tersebut dari kita. Terus satu kata nih Mas Wafi buat pelaku fraud. Jangan nakal ya. Oke, mungkin itu aja dari diskusi atau obrolan singkat saya, Iqbal dan juga Mas Wafi.